Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Sri Mulyati, mahasiswa program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2017B, akan membawakan materi yang berjudul Lingkungan dalam Pendidikan Islam, mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Haji Aam Abdus Salam FPD dan Dr. Cucu Surahman STHIMA. Orang tua tentu saja menginginkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Nah, ketika anak tumbuh dengan baik, orang tua akan merasa lega dan bahagia. Otak anak terdiri dari 100 miliar sel saraf yang kelak akan membentuk sinops. Nah, sinops ini merupakan sambungan antar sel saraf, yang mana semakin banyak sinop yang terbentuk, maka akan semakin cerdas anak tersebut. Nah, sinops ini akan terbentuk jika anak mendapatkan stimulasi yang cukup dari lingkungannya. Lingkungan ini sudah dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak anak masih berada di dalam kandungan. Tak dapat dipungkiri, genetik memang telah mengambil peranan dalam tumbuh kembang anak. Namun, faktor lingkungan juga turut memiliki peranan yang tak kalah penting. Di sini beberapa penelitian menemukan bahwa anak-anak yang berasal dari keturunan yang sama, namun dibesarkan dengan cara yang berbeda, akan memiliki tingkat kecerdasan dan performa akademik yang berbeda pula, tergantung dia dididik oleh siapa dan dia ditempatkan di lingkungan yang mana. Nah, lingkungan pendidikan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan, yang terdiri oleh manusia, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Akan tetapi dalam hal ini yang paling menentukan adalah lingkungan yang berupa manusia atau masyarakat. Nah, dalam artian luasnya, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan. Di sini ada pendapat dari Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani mengemukakan bahwasanya lingkungan adalah ruang lingkup luar yang berinteraksi dengan insan yang menjadi medan dan aneka bentuk kegiatannya. Nah, kegiatan sekitar benda-benda seperti air, udara, bumi, langit, matahari, dan sebagainya, juga masyarakat yang merangkumi insan pribadi, kelompok, institusi, dan sebagainya. Nah, lingkungan pendidikan juga didefinisikan sebagai suatu institusi atau kelembagaan tempat pendidikan itu berlangsung. Lingkungan tentu akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Sedangkan untuk lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Tentunya umat Islam pada periode awal telah mengenal lembaga pendidikan berupa kutab, yang mana di tempat ini diajarkan membaca dan menulis Al-Quran. Lalu diajarkan pula ilmu-ilmu mengenai Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Begitu pula di awal dakwah Rasulullah SAW, ia menggunakan rumah Arkom sebagai institusi awal atau untuk asabikunal awalun. Dengan demikian, lingkungan pendidikan pada saat zaman Rasulullah SAW telah mengenal adanya rumah, masjid, kutab, dan madrasah sebagai sarana tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar berupa transfer ilmu pendidikan agama Islam. Dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar, tentu saja banyak sekali macam-macam lingkungan pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar pada anak. Yaitu ada 3 yang saya akan bawakan pada saat kali ini. Yang pertama adalah lingkungan berupa unit terkecil yang membimbing anak dari mulai usia dini, yaitu lingkungan keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter anak. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lainnya selain pada dirinya sendiri. Di keluarga pula, anak tersebut untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Nah, lembaga pendidikan keluarga juga merupakan lembaga pendidikan yang pertama karena di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar dari kepribadian. Ajaran Islam Rasulullah SAW bersabda yang mana artinya setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah. Maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak didik. Anak dilahirkan dalam keadaan suci adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya akan seperti apa dia kelak. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah orang tua menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada sekolah. Namun, kaitannya dalam hal ini banyak orang tua yang keliru, sehingga 100% tanggung jawabnya diserahkan kepada sekolah dan ketika di rumah tidak lagi diberi pendidikan. Tugas guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, juga mendidik anak beragama. Disinilah sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Nah, pendidikan budi pekerti dan keagamaan diselenggarakan di sekolah-sekolah haruslah merupakan kelanjutan. Setidak-tidaknya jangan bertentangan dengan apa yang diberikan dan diajarkan oleh keluarga. Selanjutnya yang cakupannya lebih luas dari lingkungan sekolah yaitu yang terakhir lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali tentunya. Itu merupakan segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan di lingkup masyarakat. Pendidikan dalam pendidikan masyarakat ini bisa dikatakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat, dan anak didik secara sadar atau tidak telah mendidik dirinya sendiri mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan dan keagamaannya di lingkungan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 12-15 tentang lingkungan pendidikan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asbabun nuzul Al-Quran Surat Luqman ayat 12-15 yaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku adalah seorang pria yang amat mencintai ibuku, tetapi setelah aku masuk Islam, ibuku itu berkata kepadaku, "Hai Sa'ad, agama apa ini? Kulihat engkau mengada-ngada, tinggalkan agamamu ini atau aku akan mogok makan dan minum sampai aku mati. Dengan begitu engkau akan tercemar lantaran aku, yaitu engkau akan dituduh sebagai pembunuh ibunya." Begitulah, lalu aku berkata kepada ibuku, "Hai ibu, jangan engkau kerjakan itu semua, tetapi aku juga tidak bakal meninggalkan agamaku ini selama-lamanya karena faktor apapun." Ibuku nekat, sehari semalam sudah mulai tidak makan dan minum. Pagi harinya sudah tampak sangat letih. Hari kedua, dia tidak mau makan juga dan badannya sudah semakin bertambah letih. Hari ketiga pun tidak mau makan dan badannya semakin bertambah letih. Melihat keadaan yang demikian itu, aku kemudian berkata kepadanya, "Hai ibu, ketahuilah demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu dengan bertahap, namun aku tetap tidak akan mau meninggalkan agamaku ini, karena faktor apapun. Jika engkau sudi, makanlah, dan jika engkau tidak sudi, jangan makan." Melihat keteguhan Sa'ad yang demikian itu, akhirnya ibunya mau makan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Dan jika kedua orang tuamu itu sungguh-sungguh memaksamu agar engkau menyekutukan aku." Makna global dari Quran Surat Luqman ayat 12-15 ini yaitu para ulama mengajukan aneka keterangan tentang makna hikmah, yang mana hikmah berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu. Lalu ayat ini pun menjelaskan tentang pengecualian menaati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi wasiat Luqman kepada anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk serta kapan dan dimanapun itu. Kewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu bapa menjadikan sementara ulama berpendapat bahwa seorang anak boleh saja membelikan buat ibu bapanya yang kafir dan fakir minuman keras kalau mereka telah terbiasa dan senang meminumnya, karena meminum minuman keras buat orang kafir bukanlah sesuatu yang munkar. Ayat ini mengandung pesan bahwasanya yang pertama yaitu bahwa mempergauli dengan baik itu hanya dalam urusan keduniaan, bukan keagamaan. Yang kedua, bertujuan meringankan beban tugas itu, karena ia hanya untuk sementara, yakni selama hidup di dunia dan hari-harinya terbatas, sehingga tidak mengapalah memikul beban kebaktian kepadanya. Dan yang ketiga, bertujuan menghadapkan kata dunia dengan hari kembali kepada Allah yang dinyatakan di atas dengan kalimat "hanya kepadaku kembali kamu." Dalam Quran Surat Luqman ayat 12-15 ini, para ulama salafus sholih berselisih pendapat berkenaan dengan Luqman. Apakah dia ini seorang nabi atau sekedar hamba sholih dan bukan nabi? Ada dua pendapat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa Luqman hanyalah seorang hamba sholih dan bukan seorang nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Luqman adalah seorang budak Habasyah tukang kayu. Diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, apa kabar yang paling akhir kalian ketahui tentang Luqman?" Jabir berkata, "Dia adalah seorang yang pendek dan berhidung pesek." Ibnu Jabir berkata, "Ibnu Waqi yang telah memberitahukan kepada kami. Ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Abu al-Asyab dari Khalid al-Robai, dia berkata, Luqman adalah seorang budak Habasyah tukang kayu. Majikannya berkata kepadanya, sembelihlah kambing itu untuk kami. Lalu dia pun menyembelihnya. Majikannya pun berkata, pilihlah 2 daging yang baik darinya." Luqman yang disebutkan dalam surat ini adalah seseorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 tokoh yang bernama Luqman. Pertama, Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Agaknya dialah yang dimaksud oleh surah ini. Banyak pendapat mengenai siapa Luqman al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari Nuba, dari penduduk Ailah. Ada juga yang menyebutkan dari Ethiopia. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berasal dari Mesir Selatan yang berkulit hitam.
Ada lagi yang mengatakan bahwa ia seorang Ibrani. Profesinya pun diperselisihkan. Ada yang berkata dia penjahit, atau pekerja pengumpul kayu, atau tukang kayu, atau juga penggembala. Nah, hampir semua yang menceritakan riwayat sepakat bahwa Luqman bukan seorang nabi. Hanya sedikit yang berpendapat bahwa ia termasuk salah seorang. Kesimpulan lain yang dapat diambil dari riwayat-riwayat yang menyebutkannya adalah bahwa ia bukanlah orang Arab. Ia adalah seorang yang sangat bijak. Kesimpulan pembahasan pada kali ini yaitu lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pendidikan Islam. Karena perkembangan jiwa anak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang sangat menunjang suatu proses pendidikan atau bahkan secara langsung digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Lingkungan dapat berpengaruh positif dan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sikapnya, akhlaknya, dan juga perasaan agamanya. Untuk itu dibutuhkan pendidikan terpadu antara ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Dengan keterpaduan ketiga, harapan pendidikan yang dilaksanakan mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pendidikan terpadu juga seperti ini yang diinginkan dalam perspektif pendidikan agama Islam. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kesalahan murni milik saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wala tandur manqala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.